Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan penuh dengan vitalitas. Di tengah-tengah situasi kondisi yang penuh dengan tantangan yang berat ini, kita tetap harus bersemangat dan teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita menutup hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab ada saatnya, waktunya nanti Tuhan tidak berkenan ditemui. Maka ketika dia bersembunyi dari hadapan kita, maka penderitaanlah yang akan kita alami. Dan malapetaka yang begitu dahsyat. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, mari dengarkan firman Tuhan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, menolak berharap kepada Tuhan, maka penderitaanlah yang akan terjadi. Berputus asa, tidak berpengharapan kepada Tuhan, maka penderitaanlah yang akan kita alami. Makanya berhati-hatilah bagi kita saudara-saudara. Siapa tahu kita ada yang bergumul, karena begitu panjang pergumulan kita, penderitaan kita, maka bisa terjadi ada hati yang menjadi pesimis, menjadi ragu-ragu akan Tuhan, sehingga dia tidak berserah lagi kepada Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan dan apa yang dihadapi oleh bangsa Yehuda ketika ini, bahwa mereka mengalami penderitaan yang begitu berat hanya karena mereka tidak mau berharap lagi kepada Tuhan, menolak berharap kepada Tuhan. Bahkan apa? Mereka mempercayai dan bersandar kepada bangsa Asyur, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan atau kafir itu. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang yang datang meminta berdoa kepada saya. Mereka berkata, Pak Pendeta, mari doakan anakku yang sedang sakit, susah bergerak, dia nggak bisa mandiri. Ada yang berkata, Amang Pendeta, tolonglah doakan supaya saya tetap kuat dalam penderitaan ini. Ada yang berkata, doakan Pak Pendeta istriku, suamiku, orang tuaku, dan sebagainya. Saya menjawab kepada mereka, mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan mereka-mereka yang kita kasihi kepada Tuhan. Semoga Tuhan boleh berkenan akan doa-doa kita dan menyembuhkan semuanya. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara, kalau andaikan pun saudara-saudara kita yang kita doakan itu tidak sembuh, kita jangan pernah kehilangan pengharapan. Kita jangan sampai tidak mau lagi menyampaikan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kita tidak mau memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, inti daripada sebuah doa bukan hanya permohonan kita, bukan hanya permintaan-permintaan kita, bukan hanya harapan-harapan kita, tetapi inti daripada sebuah doa ujungnya bermuara kepada apa? Pemujian, pengagungan nama Tuhan. Kalau andaikan pun Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang kita kasih dengan penyakitnya, tetapi bukankah kita harus tetap percaya kepada Tuhan? Bukankah kita harus menyembah Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, ini perlu saya ingatkan kepada kita. Ada begitu banyak gereja pada saat ini yang begitu luar biasa, dengan gembar-gembornya memasang banner, ya kan, mengatakan mari datang ikuti KKR, ada kesembuhan ilahi. Dan ada begitu banyak orang yang datang ke situ hanya karena berharap kesembuhan ilahi. Saudara-saudara, berharap akan kesembuhan ilahi boleh saja, tetapi jangan sampai hanya karena kesembuhan ilahi
kita mau datang untuk memuji Tuhan, kita sedang merendahkan Tuhan di situ. Yesus saja ketika dia hidup di dunia ini, dia tidak sedahsyat gereja-gereja saat ini. Untuk apa? Untuk menggembar-gemborkan kesembuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada orang yang dia sembuhkan, jangan katakan kepada yang lain. Karena apa? Bukan kesembuhan itu yang intinya, tapi iman percaya kita kepada Tuhan. Itu harus seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jangan pernah berhenti berharap akan Tuhan. Dan ketika kita berhenti berharap akan Tuhan, maka justru penderitaan, bahkan pergumulan yang terjadi, sama seperti apa yang terjadi kepada Yehuda. Mari kita lihat saudara-saudara yang dikatakan ayat yang ke-7 dan ke-8 dari firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita ini dikatakan demikian, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka. Apa dikatakan di situ? Yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Jadi Raja Asyur marah, begitu meluap-luap, begitu ganasnya, yang menghancurkan Yehuda ketika itu. Di ayat 8, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Kemarahan Asyur itu justru dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan Yehuda. Luapannya, emosinya, kemarahan, keganasannya begitu mengerikan sekali. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang mau diingatkan kepada kita. Jangan sampai kita justru hilang pengharapan. Kita akan menderita. Justru kita semakin menderita. Maka teruslah percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang meninggalkan Kristus yang sudah pasti, yang sudah menyelamatkan dia, untuk mencari keselamatan yang tidak pasti. Sama seperti Raja Ahaz atau bangsa Yehuda. Itu yang seperti dikatakan perumpamaan itu kepada kita saudara-saudara. Harapkan guru dari langit, guntur di langit, air di tempayan dicurahkan. Bayangkan, apa yang sudah ada, yang pasti ada dan kita miliki dibuang untuk sesuatu yang masih belum pasti, yang masih kita harapkan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang percaya meninggalkan Kristus, yang sudah diselamatkan Kristus, untuk mendapatkan satu pengharapan yang belum pasti. Padahal hanya melalui Kristus saja keselamatan itu. Hanya satu nama yang diberikan Tuhan bahwa kita boleh diselamatkan, yaitu Yesus Kristus. Sementara kita masih mampu lagi mencari hal-hal yang belum pasti. Berhati-hatilah. Makanya saudara-saudara, hari ini firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita. Ya, pernyataan daripada firman Tuhan ini di ayat yang ke-17 ini adalah perwakilan. Yesaya menjadi perwakilan dari orang-orang yang masih punya kecintaan kepada Tuhan, yang masih mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang terus masih berharap kepada Tuhan. Dia katakan, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Itu yang mereka katakan. Bayangkan saudara-saudara, mereka masih menanti-nantikan Tuhan. Dan memang seharusnya seperti itu. Terus menanti-nantikan Tuhan. Itu yang dikatakan Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi tetap teguh menantikan Tuhan. Jangan putus asa. Ya, karena apa? Ketika kita sudah tidak mau lagi menantikan Tuhan, maka Tuhan juga akan menjadi marah dan dia akan bersembunyi dari hadapan kita. Dan ketika Tuhan bersembunyi dari hadapan kita, maka malapetaka yang akan datang. Sama seperti yang dikatakan Ulangan 31 ayat 17. Dia katakan, pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Apa dikatakan di sini saudara-saudara? Akibat daripada Tuhan menyembunyikan wajahnya dari mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah, kita tidak ada di tengah-tengah kita. Maka saudara-saudara, justru ketika kita
tidak mau berharap kepada Tuhan, maka Tuhan justru bersembunyi dari kita. Dan ketika Tuhan bersembunyi dari kita, maka penderitaanlah dan malapetaka yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan hilang pengharapan. Semoga kita tetap setia, terlebih di masa pandemi ini. Jangan pernah hilang pengharapan. Terus percaya, Tuhan akan tetap menjadi Tuhan. Tidak perlu kita harus bingung. Berserah saja kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Maka kita akan bersuka cita dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami diingatkan untuk kami tetap teguh dan tidak hilang pengharapan. Supaya Tuhan tetap ada bagi kami. Karena penderitaan malapetaka yang akan terjadi ketika Tuhan bersembunyi dari kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah hilang pengharapan kita. Makanya teruslah mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.